Shalom Aleihim, Aleihim Shalom. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera ada di antara kita. Kata Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Untuk itu, janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab kita telah dimerdekakan. Sebelum mana dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Salam merdeka. Merdeka belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Bersama akun pembelajaran. Dengan guru penggerak, kita maju bersama, hebat semua. Hari ini, kita belajar tentang waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Terinspirasi dari 1 Samuel 26 ayat 23 yang berbunyi, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamak orang yang diurapi Tuhan. Kaum merdeka belajar yang diberkati. Kata orang, kesempatan yang sama tidak pernah datang dua kali. Sebab itu, hanya orang yang bodoh yang membiarkan kesempatan berlalu. Mungkin itulah pikiran Abisai ketika melihat Daud tidak menggunakan kesempatan yang terbuka di hadapannya untuk membunuh Saul. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan dua kali. Demikian kata Abisai. Memang tak heran perkataan Abisai ini, karena dia memiliki kepentingan juga ketika jika Saul wafat, jalan bagi Daud untuk menjadi raja akan terbuka lebar. Dan Abisai tentu saja akan menjadi orang penting karena membantu raja dalam hal itu. Bagaimana tanggapan Daud? Namun cara berpikir Daud berbeda dari Abisai dan kebanyakan orang yang cenderung memikirkan kepentingan sendiri. Daud lebih mementingkan untuk menghormati Tuhan dalam tindakannya, meski itu berarti melewatkan kesempatan yang ada di depan matanya. Ini artinya pandangan banyak orang termasuk Abisai berbeda dengan pandangan Daud, karena dalam ayat 9 mengatakan, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamak orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Saul memang telah membuat hidupnya, dalam hal ini Daud, susah, tetapi ia telah diurapi Tuhan sebagai raja. Hanya Tuhan yang berhak mengangkat atau menurunkannya. Daud pun memilih untuk menantikan waktu dan cara Tuhan. Ia yakin akan tiba saatnya Saul menerima hukuman atas kejahatannya sesuai dengan keadilan Tuhan. Ini terbukti dinyatakan dalam ayat 10. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Atas hikmat Tuhan, tindakan dan perkataan Daud membuat Saul mengakui di depan tentaranya bahwa ia telah berlaku bodoh dan sesat. Pada ayat 21 dikatakan, lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Kaum merdeka belajar yang diberkati.
cara Tuhan melampaui pikiran manusia. Itulah kali terakhir Saul mengejar-ngejar Daud. Tuhan tidak tinggal diam melihat anak-anaknya ditindas oleh kelaliman orang-orang yang tidak takut Tuhan. Dia punya cara yang lebih baik untuk menolong kita. Pertanyaan buat kita sekarang adalah, apakah kita mau percaya dan taat mengikuti cara dan waktu Tuhan? Datanglah pada Tuhan, memohon hikmat-Nya agar kita tidak terjerat dalam hikmat dan cara manusia. Selamat menantikan cara dan waktu Tuhan. Tuhan punya cara dan waktu sendiri untuk menolong kita. Kaum Merdeka Belajar, bersabarlah. Cara dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Salam Merdeka Belajar.